Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Al-hadirun, kita di samping senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah yang sangat besar dan agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memahamkan kita tentang tauhid dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita memahami penciptanya, baik nama-namanya dan sifat-sifatnya, juga uluhiyahnya, bahasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, ataupun masalah rububiyahnya, tidak ada yang mencipta, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah. Ini adalah anugerah atau rezeki yang sangat besar. Jadi anugerah itu artinya rezeki yang sangat besar kepada kita, sehingga kita tidak boleh mengkufurinya, bahkan harus mensyukurinya dengan syukur yang lebih besar daripada apa yang sudah pernah kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita juga senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, karena di balik anugerah yang sangat besar ternyata ada tanggung jawab yang sangat berat. Jadi antara rezeki dengan ujiannya itu katakanlah ya berbanding lurus. Ya, sehingga di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fa-amthal. Sesungguhnya orang yang paling besar ujiannya, cobaannya adalah para nabi. Jadi ujian yang paling besar yang Allah berikan, ya, yang Allah berikan kepada tsaqalain, jin dan manusia, itu bukan siapa-siapa, tetapi para nabi, ya, dan para rasul. Kemudian orang yang seperti para nabi dan para rasul dari sisi, ya, baik ilmu, amalannya, perbuatannya, ini ujiannya di bawahnya para nabi. Kemudian yang paling berikutnya di bawahnya lagi. Kenapa kok ujiannya paling besar? Ya karena kenikmatannya juga paling besar. Ya, mengenal Allah lebih luas, lebih dalam dan lebih yakin dibandingkan dengan yang lainnya. Mengenal hikmah-hikmah yang Allah ciptakan para nabi dan para rasul lebih dalam, lebih luas.
lebih mengerti. Maka dengan hal yang demikian ini, karena jumlah mereka tentunya lebih sedikit dan orang-orang yang mengikuti mereka lebih sedikit, sementara yang berpaling dari mereka jauh lebih banyak, mereka meruntuhkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengkaburkan tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka terus membuat syubhat, membuat kerancuan, ya, membuat kerancuan tentang hikmah-hikmah yang Allah berikan, sehingga banyak yang berpaling dari hikmahnya Allah dan mereka mengikuti dan menjalaninya dengan keyakinan itu lebih baik daripada hikmah Allah, dari ketentuan Allah. Di antaranya dalam hal ini yaitu sihir dan para tukang sihir. Jadi sihir, para tukang sihir ini, ya, ini petaka dari zaman ke zaman yang demikian mengerikan. Ya. Makanya zaman dulu yang paling kuat sihirnya, maka dia paling dekat dengan kekuasaan. Jadi kekuasaan didukung dengan kekuatan sihir. Ya. Padahal sihir ini adalah perusak nomor satu, baik agama, kehidupan masyarakat, ya, dunia, dan kerusakan-kerusakan yang lainnya yang sangat banyak, hubungan suami istri, ya, ini dengan sihir. Dan ternyata sihir tidak bisa dihapuskan, ya, tidak bisa dihapuskan. Walaupun muncul era modern sebagaimana kita ada di masa kita hidup ini, ternyata sihir juga mengikuti perkembangan, ya, perkembangan informasi teknologi, sehingga sihir pun masih terdistribusikan dengan lancar dan baik, dan korbannya terus berjatuhan, ya. Sedangkan korban-korban yang berjatuhan ini tidak diambil pelajaran bagi yang belum jadi korbannya. Nah, ini dalam kesempatan kita kali ini insyaallah kita akan membahas tentang sihir insyaallah, sebatas kemampuan, sebatas yang Allah mudahkan. Semoga bermanfaat dan semoga ada, ya, semacam kekuatan baru yang Allah berikan kepada kita untuk siap, ya, berhadapan dengan sihir ataupun para tukang sihir atau para pengembang sihir. Ya hadirun a'azani wa a'azakumullah. Kalau di dalam kitab Fathul Majid, ya, ini saya membaca ada beberapa kitab, ya, memang penyajiannya beda-beda, ya, penyajiannya beda-beda. Kalau dalam kitab Fathul Majid, saya masih ingat tentang definisi sihir yang ada disebutkan dalam kitab itu. Sihir adalah, ya, mustatirun sababuhu. Ini secara definisinya, ya. Kalau dalam buku ini sihir nanti dibahas lagi, karena yang di buku ini, ya, itu ternyata lebih mengarah kepada terapi orang kena sihir. Jadi definisinya beda. Tapi kalau definisi umum sihir, ya, definisinya adalah mustatirun sababuhu. Ya, sihir definisinya secara bahasa adalah yang sebabnya itu, ya, tak terdeteksi. Nah, jadi sebabnya tidak terdeteksi, itu sihir. Kemudian ada juga yang mengatakan sihir ini berasal dari kata sahara. Sahara itu artinya, ya, waktu-waktu sahur. Waktu-waktu sahur jam 3 pagi dan, ya, kurang lebih sepertiga malam terakhir. Ya. Kenapa dinamakan sihir? Diambil dari kata sahara tadi, waktu sahur. Karena biasanya, ya, biasanya ini salah satu dari jenis bentuk sihir. Jadi sihir itu macamnya banyak, ya. Dari salah satu bentuk sihir, praktek pengerjaannya di waktu sahur. Seperti min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejelekan para wanita-wanita tukang sihir
yang memintal ya pada ikatan sihirnya. Jadi sihir ya di situ. Tapi ini sebenarnya yang demikian ini cabang daripada sihir, bukan sihir satu-satunya, bukan ini. Mungkin kalau dalam bahasa kitanya mungkin ini jenis santet, teluk, leak ya. Apalagi mungkin ada di antara antum yang agak tahu santet kan bahasa kita santet ya. Bahasa Bandungnya teluh. Kalau bahasa Balinya leak gitu. Atau mungkin bahasa timur Afrika Timurnya mungkin voodoo ya, voodoo. Jadi ya sihir ini berkembang dimanapun berada dengan tipe dan model yang berbeda-beda, tapi intinya sihir. Intinya apa? Sihir. Kemudian ada perkara yang tadi kita sebutkan, dan dari kejelekan para wanita tukang sihir. Dari para wanita tukang sihir. Kok enggak para laki-laki tukang sihir? Memang ada penelitian, ini kita belum jawab dalam masalah ini, tapi ini penelitian dari sisi psikologi, ilmu jiwa. Jadi wanita kalau benci itu kebenciannya itu lebih mengerikan ketimbang laki-laki. Lebih mengerikan. Jadi kalau perempuan punya kebencian, ya, misalnya dalam kasus pembunuhan, dia di dalam menyakiti orang yang jadi target pembunuhannya itu lebih mengerikan. Itu menurut data psikologi. Nah, ternyata di dalam Al-Quran juga disebutkan dari wanita-wanita tukang sihir. Karena apa? Para wanita-wanita kalau mensihir itu sihirnya lebih mengerikan ketimbang para laki-laki. Makanya memang laki-laki ini waspada ya. Nah, dia punya tanggung jawab terhadap wanita, tapi dia juga punya tantangan terhadap tanggung jawab terhadap wanita, tapi dia juga punya tantangan dari wanita. Cuman Allah Maha Adil, Maha Sayang, wanita diberi sesuatu yang laki-laki kalau melihat itu tertarik. Ya, laki-laki kalau lihat apa? Tertarik. Masalahnya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan ya hikmah dari wanita punya daya tarik. Kan dalam ayat Al-Qur'an disebutkan hubbus syawati minan nisa, ada kecenderungan kepada wanita. Kalau misalnya tidak ada hal yang demikian ini, mungkin laki-laki nggak ada yang mau sama perempuan. Karena problemnya tinggi di sini. Tapi di sini ada hikmah daripada Allah, hubbus syawati minan nisa, cinta kepada wanita. Jadi tatkala mereka cinta kepada wanita, ingat di sini ada tanggung jawab yang besar ini. Jadi wanita ini memang sesuatu yang agung yang Allah ciptakan. Sehingga istilah-istilah buat wanita itu diantaranya qawarir. Qawarir itu artinya botol. Ya, seperti ucapan Rasulullah SAW di dalam Sahih Bukhari. Ya, tatkala ya, Rasulullah membawa istrinya mengendarai kuda yang dibawa ya kereta kuda lah. Ya, Rasulullah mengatakan ruweda kayak anjasyah. Inna syauqaka bil qawarir. Kamu jangan cepat-cepat wahai Anjasya. Anjasya ini nama kudanya. Ya, sesungguhnya di atasmu ini yang sedang kamu bawa ini adalah para botol-botol, para beling-beling. Ya. Perempuan disebut oleh Rasulullah dengan apa tadi? Botol atau beling. Sakitipun pahami nggih Mbah Timbul? Kok wong wadon diarani botol nang apa nggih Mbah Timbul? Ya ngerti bah pecah Mbah Timbul. Nggih. Dadi gawane kudu hati-hati. Terus botol kan bisa diisi nggih Mbah Timbul nggih. Tapi isine kakean bludak gitu loh. Jadi perempuan itu, jadi hati-hati di sini. Wah ini penting ya, pendalaman syar'i tentang diri kita dan tentang orang yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu dalam hal ini wanita. Tetapi disebutkan di dalam masalah praktek sihir, ternyata yang dibahas oleh Allah SWT adalah wanita. Bukan berarti laki-laki itu nggak ada yang jadi tukang sihir. Ya, makanya ada dukun-dukun wanita, ada juga dukun-dukun laki-laki. Cuman biasanya dukun wanita lebih apa? Lebih mengerikan. Ya, lebih mengerikan. Dulu yang diundang di mana itu? Mandalika itu yang pawang hujan, laki apa perempuan? Perempuan ya. Kok nggak laki-laki aja? Naudzubillah min dzalik ya kan. Nah, kalau dalam kisah-kisah itu kakek sihir atau nenek sihir? Nenek sihir ya kan.
itu nenek sihir. Nggak ada kakek sihir kan? Adanya apa? Nenek sihir. Nggak ada pak lampir ya? Ada kakek lampir, ada nggak kakek lampir? Nggak ada ya, adanya apa? Mak lampir, itu perempuan ya. Masya Allah. Tetapi ada daya tarik wanita. Makanya kalau ada wanita yang salihah ini, Masya Allah, berharga. Dia telah melewati tahapan-tahapan yang panjang sehingga menjadi wanita yang salihah. Kita lanjutkan, hadir azani wa azakumullah. Ya, di sini ada ayat ya, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Surat Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sungguh-sungguh mereka telah mengetahui, laman ishtarah, jikalau mereka membeli. Jadi untuk bisa sihir pun harus apa? Beli. Ya, untuk bisa sihir itu harus membeli. Dan praktek sihir itu juga ya membutuhkan pengorbanan, perjuangan. Ada seorang yang pernah disantet, kalau nggak salah namanya Ki Gendeng Pamungkas. Ini kisah ini saya masih ingat. Dia mahasiswa UGM. Karena dia disantet, orang tua kena disantet, akhirnya dia belajar santet untuk melawan santetnya. Akhirnya dia jadi dukun juga, namanya Ki Gendeng Pamungkas. Intelektualnya tetap ada, ya. Tapi akhirnya mempelajari ilmu sihir. Lah dia ditanya bagaimana kalau dia praktek sihir? Ya kadang namanya manusiawi mau nyantet orang kan juga kasihan kan? Kasihan. Ya. Ya akhirnya dia untuk menghilangkan hati nurani dan sebagainya dengan persyaratan diantaranya sebatas saya ingat dari apa yang dia katakan, dia harus berendam di misalnya di kotoran sapi gitu ya selama 1 pekan. Baru di situ dia mau melakukan tindakan pensantetan. Naudzubillah min dzalik. Jadi sihir ini ternyata membutuhkan, istilah mereka adalah ritual yang sangat mengerikan. Sehingga orang yang meminta bantuan kepada tukang sihir ini harus membeli. Dan tatkala mereka membeli, mereka tahu malahu fil akhirati min khalaq, bahwasanya ini akan menghilangkan seluruh jatah dia, seluruh bagian dia di akhirat. Maknanya di sini kata Syekh Abdul Razak Al-Badr, beliau mengatakan bahwasanya baik tukang sihir ataupun yang datang kepada sihir ini jadinya kafir. Ya, jadinya apa? Kafir. Ya. Naudzubillah min dzalik. Il hadirun azani wa azakumullah. Di sini ada penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan tentang masalah sihir. Bagaimana kinerja sihir. Beliau mengatakan ya, kenapa sihir itu dimasukkan di dalam pembahasan tauhid? Ana aktsara min aqsamihi la ya'ti illa bisyirki. Jadi mayoritas atau kebanyakan sihir itu tidak bisa terwujud kecuali dengan kesyirikan. Wa tawassul bil arwah asyaitaniyah, dan meminta bantuan jin. Meminta bantuan apa? Jin. Jadi arwah syaitaniyah itu maknanya adalah jin. Ya, maknanya adalah jin. Jadi ingat, di dunia ini tidak ada yang namanya roh gentayangan. Enggak ada sama sekali. Atau arwah penasaran. Enggak ada sama sekali. Ya, ini enggak ada. Ini adalah jin. Ya. Kemudian lagi ya, hakikat orang menyembah kepada selain Allah, apakah kepada batu, apakah kepada pohon, ataukah kepada apa saja, bukan selain Allah, hakikatnya mereka beribadah kepada jin. Jadi di sini ternyata biang keroknya adalah siapa? Jin. Jin itu siapa? Jin itu siapa? Jin. Siapa yang tahu jin itu siapa? Kenapa? Iblis nih Mbak. Jin iblis. Ada yang lain jawab jin gue apa? Setan ya. Setan gue apa? Dibeset di sini ketan ya. Ya kan? Lemper jadinya.
Jin itu apa jin? Nah, jin itu kalau di kitabnya Asy-Syaikh Al-Qara'awi, beliau mengatakan jin adalah alamun mustatirun 'anil ingdzar. Itu beliau mendefinisinya begitu. Jin adalah alam, kita juga alam. Tapi dia apa? Mustatirun 'anil ingdzar. Dia tinggal bisa dilihat. Nah, ini satu pendapat beliau. Tetapi jin itu adalah anak cucu iblis. Jin adalah anak cucu iblis. Jadi mbahnya jin siapa namanya? Iblis. Kalau kita manusia anak cucu Adam. Yang menyesatkan Adam siapa? Iblis. Yang menyesatkan jin itu siapa? Yang menyesatkan Adam siapa? Iblis. Yang menyesatkan jin itu siapa? Adam. Jadi kebalik-balik. Yang menyesatkan Adam ya iblis, yang menyesatkan jin ya iblis. Ada di kalangan anak Adam beriman, ada di kalangan anak iblis beriman dari kalangan jin. Jadi intinya biak keroknya adalah siapa? Iblis. Dan tidak ada roh gentayangan. Karena kerusakan akidah, apalagi didukung dengan di masa kita ini, ya, media sosial dan seterusnya, akhirnya gerakan ini sebenarnya gerakan iblis, ya, bisa menjadi visual, menjadi nyata gitu. Sebenarnya cara kerja iblis atau bala tentaranya dari kalangan jin adalah waswasah. Adalah apa? Waswasah, bisikan. Tapi kemudian dari bisikan ini kemudian manusia memvisualisasikannya. Makanya di beda tempat beda setannya. Kalau di Indonesia kan ada Banaspati, ada apa lagi? Gendurwo, ada kuntilanak, Roro Kolorijo, ada sundel bolong. Di Amerika nggak ada, adanya vampire, Dracula gitu. Beda. Di sana cari mana Gendurwo nggak ada, mana kuntilanak nggak ada, Nyi Roro Kidul nggak ada. Ini bisikan syaitan kemudian dimunculkan oleh para bala tentaranya dari kalangan manusia sehingga menjadi visual. Makanya dalam menyikapi yang demikian ini, kekuatan kita, petunjuk kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu nggak ada. Makanya bagi orang yang pasang susuk dan lain sebagainya, wah, sering diberi nasihat, kalau kamu pingin susuknya netral, kamu pergi ke laut. Nah, ini nggak ada tuntunannya. Dulu rame perdagangan jin. Saya masih ingat loh, namanya ada Mudrika, ada Edi, Bos Edi ya, ada Manusia Seribu Aneh, dan juga ada yang lainnya. Ki Gendeng Pamungkas kayaknya nggak jualan. Tapi yang paling terkenal Mudrika. Saya kira Mudrika itu laki-laki, ternyata perempuan. Ya, jin itu. Jadi ada yang harga 3 juta, ada 9 juta, ada 19 juta. Waktu itu, ya, masih tabloid. Korannya, WA belum ada, HP jadul yang bisa buat melempar anjing ya kan, Nokia itu nggak ada itu. Sekarang Nokia katanya tewas itu sudah. Masih itu Mudrikah itu. Nah, ada yang beli yang 3 juta, 9 juta sesuai kebutuhan. Ada yang untuk jaga rumah, ada yang untuk ini dan sebagainya. Ini dusta ini. Realnya dusta. Kemudian dia mengatakan jin-jin ini akan tidak berfungsi kekuatannya apabila sudah melewati pulau. Wah, jin nggak terpengaruh itu. Dia ngomong kayak gini tanpa ilmu jelas. Karena dasarnya adalah dari syaitan itu, mengerikan. Makanya di mana ilmu tauhid tidak disebarkan, di mana pengetahuan tidak agama, maka perjinan itu akan bertakhta. Persyaitanan itu akan bertakhta. Pertahayulan akan bertakhta. Begitu, ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi tantangannya besar apa biasa-biasa saja nggih, Mbak Timbul? Sangat besar. Sangat besar, Mbak. Ya, karena orang lebih seneng datang ke dukun ya, Mbak. Mayoritasnya, ya. Masya Allah. Jadi tetap harus ya adanya penjelasan syariat sehingga mereka terjaga akidahnya. Ila hadra azani wa azakumullah.
Di sini dikatakan bil arwah asyaitaniyah, dengan roh-roh syaitan, kata Syaikh Fauzan. Ila maqasidis sahir, kepada tujuan tukang sihir. Fala yatimu lil abdi tauhida, dan seorang hamba tidak akan pernah sempurna tauhidnya, kata beliau. Jadi seorang hamba tidak akan pernah sempurna tauhidnya hatta yada'as sihra kullahu, sampai dia meninggalkan sihir semuanya. Qaliluhu wa kathiruhu, baik sedikit atau banyaknya. Lah ini yang demikian ini jadi mandan mengerikan ya, karena sihir itu kan bukan hanya satu cabang. Cabangnya banyak. Bahkan Syekh Abdul Wahab Al-Wusobi ya, beliau memasukkan ya para ahli nujum itu termasuk sihir, sehingga dalam ilmu nujum perbintangan ini menjadi kekufuran, Nujum misalnya ya, kan di dalam satu hadis kan dikatakan ya, asbaha min ibadi mu'minun wa kafirun. Ini hadis qudsi. Pada pagi hari Rasulullah diberitakan dari Allah SWT, Allah mengatakan pada pagi hari ini ada di kalangan hambaku yang beriman dan ada yang kafir. Kalau dalam satu riwayat, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bikawakib. Ya, wa mu'minun bikawakib wa kufrum bi. Allah SWT mengatakan, pada pagi hari ini ada di antara hambaku yang beriman kepada bintang dan kufur kepada Allah. Dan ada yang beriman kepada Allah dan kufur kepada bintang. Fa amma may yaqul mutirna bi fadlillahi wa rahmatih fa huwa mu'minun bi wa kufrun bikawakib. Wa amma may yaqul mutirna bi naw'in kadza wa kadza fa huwa mu'minun bil kawakib wa kufrum bi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila hambaku mengatakan kita diturunkan hujan karena rahmat Allah dan kasih sayangnya, maka dia beriman kepadaku, kata Allah, dan beringkar kepada bintang. Dan adapun mereka yang mengatakan kita diturunkan karena bintang ini dan bintang ini, maka dia beriman kepada bintang dan kufur kepada Allah. Ini. Jadi ini masuk dalam kategori apa? Sihir. Ya, nanti ada pembahasannya. Sehingga ilmu perbintangan ini termasuk sihir. Ya, termasuk apa? Sihir. Ilmu perbintangan dalam masalah ini kita masih mengenal yang namanya misalnya rasi bintang Scorpio, rasi bintang Kubu Penceng, ya kan? Dan masyarakat kita masih mengenal yang namanya ilmu titen, gitu Mbah. Oh ngergi kayak gie, engko ya udan. Nek kayak gie urung, gie ngger mangsa kayak gie ya kayak gie, nek kayak gie. Ternyata betul udan, iya kan? Pas banget. Ini termasuk daripada ilmu sihir di sini, dan ini kufur. Ya, adapun BMG, Badan Meteorologi dan Geofisika, dia kan hanya pendekatan loh dari keadaan begini dan begini. Tapi kalau cara mempelajari BMG ini, ya, kemudian ini hanya ini tidak dihentikan, ini hanya sekedar istilahnya korinah, tengara. Kalau begini tekanan begini maka akan muncul begini, hanya sekedar perakiraan gitu dari apa yang terjadi pada alam begitu. Hanya perakiraan aja, adapun kenyataannya ya ketentuan Allah, ya ini hanya sekedar pengetahuan. Seperti misalnya lah dalam ilmu tanaman atau dalam ilmu masak, biasanya kalau sudah kuning berarti ini tanaman kurang disiram. Udah layu berarti ini kurang disiram. Oh ini kurang pupuk, nah ini kayak gitu. Ya kalau masakan kalau sudah seperti ini berarti hampir mateng. Kalau ini kegesengan misalnya, itu aja semacam itu. Maka ini tidak mengapa. Tapi kalau orang yang menyikapi tadi BMG tadi dengan sikap yang tidak dibatasi pada perkara yang demikian itu, ini juga bisa menjadi wasilah kepada kufur. Ini pentingnya tauhid.
Ya, pentingnya apa? Tauhid, yaitu menyelamatkan hubungan kita dengan Allah SWT. Sudah satu. Kemudian ini jelas termasuk daripada sihir juga. Ya, ilmu perbintangan yang bertalian seperti horoskop. Ngertos horoskop nggih Pak nggih? Nah, tapi ini sudah lewat di masa kita kayaknya. Tapi wallahualam mungkin masih ada, mungkin horoskop misalnya rasi bintang Cancer. Ya, pada tanggal lahir tanggal ini ya, maka asmara Anda dalam hal ini walaupun Anda mengalami putus dan mengalami kesedihan, jangan bersedih, nanti akan datang penggantinya. Ini dalam masalah asmara. Dalam masalah usaha, hindari usaha yang berbau dengan api, karena Anda rasi bintang Cancer tidak cocok usaha yang berbau dengan api. Berapi misalnya ngelas dan sebagainya, itu api. Anda lebih tepat yang berbau dengan apa? Air, misalnya akuarium dan sebagainya gitu. Apa lu gemin mempelajari, Mbak? Kan gemin mempelajari, Mbak. Apal, Mbak? Yang Cancer, yang Gemini, yang Sagittarius. Ya. Dan itu nama-nama para dewa, Venus dan sebagainya. Masya Allah, aslinya ya ilmu tauhid ini butuh penyelamatan. Karena ke zaman gemien janjane, wong ki tauhid itu ya wasawis dari syaitan, apa Yunani kuno dan seterusnya. Padahal ini yang mendominasi. Masya Allah, Allah musta'an. Berilah hadirin azani wa azakumullah. Ya, ini termasuk daripada ya cabang-cabang kesyirikan. Ilhadirun azani wa azakumullah. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, beliau mengatakan haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Auf an Hayyan bin Ala, haddatsana Qutn bin Qabisah an abihi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal iyafata. Iyafah ini ya zajru toir. Zajru toir. Ini zaman dulu ya. Zaman dulu. Kalau sekarang wallahu alam kayaknya sih kita nggak jumpa, tapi saya yakin masih ada. Zajru toir itu artinya begini. Kita mau jualan, ya kan? Kita jualan pergi ke utara atau ke selatan. Kita uji coba, burungnya kita gusah, ndel manuknya kepriye? Wah. Oh, manuke mabur ngidul. Oh, berarti dodolnya dewek ngalor. Oh, manuke mabur ngetan, berarti dewek dodol lon. Kayak gitu. Kemudian ada lagi, tapi tidak dimasukkan dalam masalah ini, tapi terjadi di masa jahiliyah. Ya, kalau mau safar itu nyari batu. Nyari batu, ya. Nyari batu, batunya terus diikat di kayu. Ya. Kalau pulang batunya jatuh, berarti istrinya selingkuh. Kalau masih utuh, istrinya aman. Jadi untuk deteksi istrinya selingkuh nggak selingkuh, nanti lihat batunya jatuh atau nggak jatuh ini. Naudzubillah min dzalik. Ini masuk dalam kategori ini. Ada hal lagi, ini ya ini akidah kita ya, Feng Shui. Ya, Feng Shui, ya ini masuk sebenarnya dalam kategori sihir. Ya kan? Kenal nggak antum yang namanya kayak hook, kemudian tusuk sate, kenal? Nah ini. Wah ini rumahmu kayak gini, maka kalau menghadap ke timur nih sengkalanya sudah ditolak ini. Sehingga kalau kamu pingin selamat dari sengkala, rumahmu hadapnya ke sana gitu. Karena saat ini naganya lagi terbang ke barat. Maka kalau kamu menghadap ilmunya ke timur, nanti berhadapan dengan naga ini kamu nggak untung, maka arahkan rumahnya ke selatan, sengkala. Kenapa? Kenapa Pak? Direka nih. Oh, okay. Kemudian ada lagi yang itu merupakan peradaban sihir sebenarnya itu. Ya, tapi mungkin wallahu alam kalau dia tidak meyakini cuma ikut-ikutan ya maksudnya sebenarnya kategori tasyabuh. Kita masuk bertamu ke rumah orang, itu kan ada yang keliling. Pernah menjumpai rumah yang ada gantungannya itu ada kecil-kecil kayak gitu kayak bambu tapi besi atau ya aluminium tertengah angin keliling. Kenapa Pak? Kenapa? Jarang. Udah jarang. Ya, memang pengaruh tauhid. Ya, udah jarang. Tapi yang namanya kekufuran, kesyirikan
menyelinap. Makanya ada seorang ustadz mengatakan jenis-jenis syirik modern. Nah, karena terjadi apa? Perkembangan, ya kan? Kalau zaman dulu ini termasuk tatoyur, syirik juga. Misalnya kalau orang mengatakan kalau misalnya ya bebek ini atau angsa ini tidak bunyi, niscaya rumah saya akan kecurian. Ini kata-kata ini masuk dalam kategori apa? Syirik. Mungkin saat ini jarang seperti itu, tapi akan ada model baru. Contohnya, kalau CCTV ini tidak fungsi, pasti kecurian. Kalau remnya ini belum, pasti mati, gitu loh. Jadi mati itu ternyata disandarkan kepada rem. Padahal mati dan hidup pada rem atau pada ketentuan Allah. Nah, maka ini berubah bentuk kesyirikannya, kekufurannya, perdukunannya, sihirnya. Ya, makanya ya saya sendiri ditanya ya, saya sendiri karena nggak tahu bagaimana menurut Ustadz tentang pengobatan yang dilakukan oleh Ustadz Danu. Saya sendiri nggak tahu prakteknya Ustadz Danu kayak apa. Dan memang ada praktek-praktek sihir itu pakai WhatsApp atau pakai telepon. Ini sama sihir. Jadi dikirimkan satu mantra, ya, misalnya begini mantranya nih, warongko jati susuhing angin. Udah pernah baca mantra itu? Wah, ini sihir ini. Saya pernah dapat kiriman seperti itu. Warongko jati, jadi kerangkanya jati, susuhing angin, tempatnya bersembunyinya angin. Nah, ini ngeri nih, bahasa-bahasa sihriyah ini. Ini bisa digunakan. Jadi masuk dalam kategori ini. Innal iyafah wat turuk. Turuk itu zaman dulu ya pakai di garis-garis seperti ini, dirumus gitu ya. Nah, kalau di masa kita ini bisa jadi pakai tangan ini. Coba telapak tanganmu pakai. Ini raja apa ini kan? Masih ingat? Zaman kita masih kecil, dalam tanganmu raja apa? Kelingan nggih, Mbak Timbul? Raja napa Mbak tangannya Mbak? Raja Keleng. Raja ini dalam tangannya, oh kita tanganmu kayak gitu, pantas kowe. Dalam modelmu, oh potong kowe kan. Nah, ini. Unyang-unyangnya ndi? Oh loro wis. Lahirnya kapan? Bengi. Wah, ini bocah kendel potong. Nih raja nih. Awan lah sial kowe. Ini masuk dalam kategori yang demikian. Ini tidak boleh. Nah, zaman dulu turuk tadi garis. Kemudian wattiarah dan tiarah minal jibet, dari jibet. Al-hadirun azani wa azakumullah. Wali Abi Dawud wan Nasa'i wa Ibni Hibban fi sahihi al-musnad minhu. Diriwayatkan dari Abi Dawud wan Nasa'i dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya al-musnad minhu yang diambil dari musnadnya. Wa Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayatnya dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan begini, "Man iktabasa syu'batan minan nujum." Barang siapa yang mengambil cabang dari ilmu tadi, ya, perbintangan. Zaman dulu perbintangan. Ya, makanya ilmu perbintangan kan sampai saat ini masih beredar, ya kan? Bahkan dulu saya masih ingat kiamat diprediksi pada tahun 2012 waktu itu. Itu dari para penyembah bintang yang ada di Amerika. Nah ini, jadi para penyembah bintang dari dulu sudah ada. Nah ini, jadi masalah perbintangan ini masih ada, mengerikan sebenarnya ya. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa maniktabasa syu'batan minan nujum, barang siapa yang mencari atau mempelajari satu cabang dari ilmu perbintangan, bukan perbintangan tadi ya, masalah takwilnya ya, atau taksirnya bintang yang tadi yang dilakukan oleh badan penelitian, bukan, tapi ini dampak dari bintang-bintang ini, pengaruhnya apa. Faqad taqbasa syu'batan minas sihir, maka sungguh dia telah mempelajari atau mengambil cabang dari ilmu sihir. Sehingga ilmu perbintangan tadi ya,
ada feng shui, ada horoskop dan sebagainya. Ini termasuk daripada ilmu sihir. Zada mazada. Kalau dia belajarnya banyak, maka belajar sihirnya juga banyak. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dan juga diriwayatkan dari Al-Imam An-Nasa'i dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man aqada 'uqdatan, barang siapa yang memintal. Ini cabang lah ya, cabang dari sihir. Karena prakteknya sih nggak semuanya seperti ini. Tapi ini termasuk cabangnya. Barang siapa yang memintal dari pintalan, thumma nafatha, kemudian meniupnya, faqad sahara, maka sungguh dia telah melakukan sihir. Wa man sahara faqad asyrak, barang siapa yang melakukan sihir, maka dia telah berbuat syirik. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, dan barang siapa yang menggantungkan sesuatu dari selain Allah, maka sungguh dia diserahkan oleh Allah pada sesuatu yang dia bergantung dengannya. Berarti maknanya kufur dan Allah nggak mau gitu. Al-hadirun azani wa azakumullah. Juga diriwayatkan ya, di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala unabbiukum mal 'iddah. Jadi di sini juga termasuk dalam kategori sihir ya. Apakah sihirnya ini hukumnya sama seperti sihir-sihir yang lainnya ya? Karena Rasulullah mengatakan haddu sahir ya, duriba unuquh, had bagi tukang sihir itu dipenggal lehernya. Tapi yang jelas ini masuk dalam kategori bagian daripada sihir. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ala unabbikum mal 'iddah, apakah kamu tahu tentang 'iddah? Rasulullah SAW mengatakan ya, hiyan namimah. Namimah ini disebut dengan 'iddah. 'Iddah ini ya masuk dalam cabang sihir ya, namimah, adu domba. Al-qalatu bainan nas, yaitu ucapan yang dinukilkan di antara manusia, disebarkan kepada manusia, tujuannya untuk merusak. Jadi namimah ini cepat sekali pengaruhnya. Ya, namimah sangat cepat pengaruhnya, karena orang yang mendapatkan namimah itu seperti orang yang tersihir. Contohnya begini, misalnya, kamu tahu nggak apa? Nih, kamu tahu nggak apa nih? Dulu ibumu misalnya, ini misal, dulu ibumu itu kan sebenarnya sudah KB, misalnya, ini buat misal ya, udah KB. Tapi qadarullah jadi kamu gitu loh. Dan terus ibumu itu pingin menggugurkan dirimu. Karena ya nggak kepingin hamil sih, kan udah tua, nggak pingin hamil. Lah si anak ini karena ada orang yang memberitakan demikian itu terus kepikiran, terus sampai akhirnya menjadi petaka bagi anak itu. Lah yang menukilkan demikian ini masuk dalam kategori demikian itu. Maka hati-hati sekali, tidak semua perkara itu diberitakan, walaupun mungkin itu terjadi. Ada kan di antara manusia yang nggak pingin hamil karena sudah tua, takut repot, sudah KB ternyata jadi hamil. Lah ternyata berita ini disampaikan kepada anak itu, ya sudah, dan ini berbahaya. Ini namanya adu domba juga. Apalagi misalnya dalam bidang dakwah, misalnya kamu ngaji sama fulan ya? Iya. Gimana ngajinya? Ya bagus. Kamu tahu nggak gimana? Dulu dia itu kan suka judi online. Dia dulu begini nih, saya tahu chatnya ini kayak gini. Lah hal demikian ini ngapain? Akan timbul kerusakan, ya. Mungkin orang tua yang tidak menginginkan anaknya hamil sudah bertaubat. Tatkala diberi bayi itu sudah menerima. Ini udah rezeki dari Allah, kita sudah berusaha. Memang kita takut hamil karena sudah repot dan sebagainya, kita membahayakan sampai menempuh hal-hal yang tidak boleh. Misalnya dengan KB tadi, dengan cara-cara yang tidak diizinkan oleh Allah. Tapi setelah ada kita menerima.
Adapun peristiwa itu kan sebelum itu. Tapi bagi anak yang sudah kemasukan itu, berdampak atau tidak berdampak? Berdampak, ngeri nih. Makanya disebutkan dalam perkara ini. Dan bahkan Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan inna minal bayani lasikhra. Rasulullah mengatakan sesungguhnya termasuk daripada penjelasan itu masuk dalam kategori sihir. Bayan, penjelasan. Ya bisa kayak gini juga termasuk bayan. Tabligh kabar juga bayan. Atau berupa tulisan itu juga bayan. Juga termasuk bayan. Dan itu dimasukkan dalam kategori sihir. Sehingga dikomentari oleh para ulama, apabila digunakan untuk perkara-perkara yang ma'ruf, untuk perkara-perkara yang baik, maka ini diperbolehkan. Tapi kalau digunakan untuk perkara-perkara yang jelek, ini adalah haram. Perkara baik misalnya begini, misal ya ngaji rasanya pada loyo kabeh. Ya, wetangnya metu ya kan? Wetang metu. Ngajine loyo sih. Wetangnya metu oke, satu wetang metu. Pacitane metu. Ternyata pacitane metu, wedane metu tetap loyo ini. Ya, tetap loyo ini gimana ini? Lah akhirnya orang memberikan penjelasan bagaimana memberikan efek kejut sehingga jenggirat gitu. Kemudian menjelaskan perkara yang dibutuhkan sehingga mereka paham, yang tadinya ngantuk jadi jenggirat tadi, yang tadinya sedih menjadi hilang sedihnya, yang kecewa jadi terpupus kecewanya, yang mau bunuh diri jadi enggak jadi bunuh diri, yang mau memberontak jadi enggak mau memberontak. Nah, ini boleh. Ya, ini boleh. Dan Rasulullah SAW mengatakan, inna minal bayani la sikhra. Sesungguhnya daripada bayan, penjelasan itu adalah sihir. Ada sihir yang menurut saya itu nggak bagus dari sisi ini. Nggak bagus ini. Dulu saya mengingkari, sekarang saya juga mengingkari, nggak apa-apa. Ya, karena apa? Karena kita kan, ya sudah niatlah, ya menjadi hamba Allah, semoga Allah menerimanya untuk membela agamanya, untuk membela syariatnya. Siapa yang dulu kita ingkari, kemarin juga kita ingkari, mungkin sekarang juga masih beredar, ya terutama dalam bidang politik. Nah, ini dalam bidang apa? Politik. Jadi banyak para pelaku-pelaku politik itu, ya pelaku-pelaku politik itu menggambarkan, ya dulu digambarkan kalau ini enggak menang maka ibaratnya ini adalah perang Badar Kubro, maka akan terjadi begini dan begini gitu. Wah, ini harus didukung hari ini. Akhirnya mempengaruhi juga karena masif gitu ya. Muncul lagi ini, kalau ini maka akan terjadi begini dan begitu, nanti ada kedatangan dulu asing dan asing, nanti akan begini, ketakutan ini sebenarnya perkara metode syaitaniyah. Ketakutan ini ada metode syaitaniyah. Kenapa? Sekarang pada perkara yang lebih besar daripada itu dan real terjadi. Sudah terjadi, real terjadi dengan mengerikan. Tapi apa yang dicontohkan dari agama kita ini? Di dalam Al-Quran disebutkan, innan nasa qad jama'u laka fakhshawhum. Sesungguhnya manusia sudah mengepung semuanya. Yang kafir, ummi, dhimmi, yang musyrikin, semuanya sudah mengepung. Pasukan gabungan waktu itu. Ya, pasukan gabungan. Yang akhirnya jadi muncul perang Ahzab waktu itu. Ternyata Rasulullah ditakuti yang demikian ini nggak takut. Tidak takut. Bahkan sampai tatkala sudah kejadian mengatakan hadza ma wa'adallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi tatkala klimak ini ya akan menang. Wa sadaqallahu wa rasuluhu. Maha benar apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi orang beriman ini jangan ditakut-takutin. Karena tatkala ditakutin, nah, ternyata sudah ada yang membuat tulisan itu. Tulisannya banyak. Saya akhirnya baca diagramnya kayak gini. Digambarkan ini. Pertama ditakutin. Kalau kamu nggak begini-begini akan terjadi begini. Takut-takut terus. Ini takut.
Ya, padahal yang paling kita butuhkan kita akidahnya benar, ekonominya bagus, anaknya tenang, dakwah berkembang, dan itu real yang kita hadapin. Tapi takut kalau kamu nggak. Setelah takut, masuk. Setelah masuk kalah. Setelah kalah baru dikompor-komporin, ngelawan gitu. Ya Allah, ini bukan dari dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini termasuk daripada sihir. Inna minal bayani la sihra, sesungguhnya termasuk dari penjelasan adalah sihir. Karena sesungguhnya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang kita pelajari adalah bagaimana kita tetap kalau bisa bertambah iman, bertambah amalan terus begitu. Ya kalau bisa, tapi akhirnya sih kayaknya nggak bisa, tetap kadang kayak gini. Tapi kita kan harapannya naik, turunnya nggak sampai turun sekali. Nanti turun naik lagi, mungkin turun ya sedikit naik lagi gitu. Turun dikit naik lagi terus begitu. Berbeda dengan para nabi, ya kan? Naik terus, nggak turun padahal ujiannya sangat besar. Dikepung naik, nggak dikepung naik gitu, nggak ngaruh. Nah, kadang kita kan ngepel, tapi jangan ngepelnya jangan gitu, dinaik lagi gitu. Kita pelajari hakikatnya, ya. Nah, ini sering ditakut-takutin kaum muslimin. Ini sebenarnya wallahualam politik jelek ini. Secara Al-Quran dan As-Sunnah, bukan secara tinjauan politik praktis yang ada. Ya, karena kita tidak masuk ke politik praktis yang ada, tetapi kita masuk ke dalam agama ini dan membela agama ini untuk kemaslahatan bersama bagi kita, masyarakat, bangsa dan negara begitu. Ya, jadi inna minal bayan la sihra, sesungguhnya dari termasuk penjelasan itu ada sihirnya. Maka hati-hati dari sihir yang dalam kategori semacam ini. Istilah zaman sekarang ini candu. Ya, jadi apa? Candu. Banyak orang yang main game. Banyak ya. Enak atau enggak enak? Enak. Kenapa? Kena candunya itu, kena sihirnya, pengaruhnya terbawa lagi. Ya. Bahkan nenek-nenek juga banyak yang main game. Apa? Kekok. Oh, TikTok. TikTok enggak bisa main game. Yang nenek main game nek gitu. Ini butuh penjelasan ini, ya, butuh penjelasan. Maka ada hal yang kadang ya orang menganggap itu kasihan bagi kakek atau bagi nenek. Kek ngapain ke kebun, kek udah tua, biar aku aja kek yang memenuhi kebutuhannya kek gitu. Sebenarnya nggak apa-apa selama sehat dia seneng, karena manusia ini harus membekali waktunya untuk pasca kematiannya. Nggak apa-apa, mau masih jualan nggak apa-apa, kebun nggak apa-apa. Yang penting ya menjadikan dia senang dan tidak mengurangi semangat ibadah dia. Karena kalau ini kayak jangan ke kebun, kayak udah kayak jangan jualan, udah nenek duduk aja nanti semua tak butuhin. Ya kalau dia masih hidup ngapain, biarin aja, biar beramal soleh. Kita yang penting kita dampingi tentang akidahnya, tentang semangat ibadahnya, didampingin gitu. Ya, sehingga dia bisa mengumpulkan dana yang lebih banyak. Tapi kalau ini dilarang, ketemunya malah game. Ya. Akhirnya nenek-nenek main game. Ya. Nah ini hati-hati nih. Ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Ya, misalnya ada orang bertanya, apa ya itu namanya, telepati atau apa itu yang apa namanya, hipnotis ya. Hipnotis itu termasuk sihir atau bukan sihir sih sebenarnya? Kan banyak orang dihipnotis jadinya begini begitu. Sihir atau bukan sihir itu sebenarnya? Sihir ya, sihir betul ya. Karena kalau secara hubungan sebenarnya nggak ada kok. Kalau misalnya dipelajari dari ilmu psikologi misalnya ya, dari ilmu psikologi kan hubungan seakan-akan tersentuh itu kan nggak ada, ya kan? Hubungan tersentuh kan nggak ada, tapi tatkala dihipnotis kok kayak tersentuh dan sebagainya. Ini tetap menggunakan syaitaniyah, ya. Hati-hati ya. Kemudian sulap, nih sulap, ya. Sulap ini masuk sihir atau bukan sihir? Sulap ini kata mereka yang mengajarkan sulap, kan mereka mengatakan bukan sulap, bukan sihir, ya kan? Nah, bukan sulap, bukan sihir. Ada gedabra, ya kan? Nah,
memang dalam masalah sulap ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Memang di sulap itu ada keterampilan ya kan, keterampilan dan macam-macam gitu ya. Keterampilan, misalnya kok gelas nggak jatuh misalnya, karena memang sudah dibikin pegangannya, kok bisa bikin begitu ya. Kalau itu memang hal-hal yang bersifat keterampilan dan tidak ada hubungannya dengan tolong menolong dengan roh jahat, ya itu ya bukan termasuk dalam sihir, ya bukan termasuk. Tetapi perkara yang demikian itu bisa menjadi haram tatkala memalingkan dari zikrullah, karena biasanya orang yang menekuni sulap akhirnya ya berpaling, ya tidak begitu mendalami agama Allah SWT. Tetapi ya orang-orang yang belajar sulap pun dia biasanya nggak berhenti pada kemampuan sulapnya tadi, biasanya tetap meningkat. Akhirnya dia juga mulai, ya namanya orang kan penasaran, masuk ke ranah sihir yang menggunakan ya syaitaniyah. Dan secara amalannya bagi para tukang sulap ya mirip-mirip tukang sihir, dari penampilannya, dari gayanya dan sebagainya. Ya, kalau sulap itu bahasa Arabnya musya'widhin. Ya, jadi secara umum misalnya dia masuk pada ranah yang boleh, ya dia hendaknya pun jangan masuk di situ, terutama orang-orang yang beriman bertakwa. Kalau kita larang secara totalitas mungkin mereka akan protes. Ya sudah, bagi orang-orang yang beriman bertakwa jangan masuk. Ya, lo kok keras banget misalnya. Kita ambil pelajaran lah ya, ambil pelajaran dari fatwa Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa. Tatkala beliau ditanya tentang hukum bermain satranj dan anat syir. Satranj dan anat syir. Satronji itu nek bahasa zaman kemana ya main kartu. Gaple ya. Nah, samgong nggih. Ada samgong, gaple yang ini. Enggak tahu ya? Samgong, itu anat syir atau ya remi, ludo, macam kipik ngarangannya kan, ada kipik juga. Nah, ini masuknya ke anat syir. Ya. Ada lagi yang ini real, tidak ada yang mengharamkan loh. Bahkan dianggap sebagai olahraga. Ya. Anat syir tadi sama satronj. Satronji itu catur. Catur oleh Syaikhul Islam diharamkan. Catur. Bayangkan, padahal catur masuknya kan olahraga ya kan? Pertandingan olahraga di antara konten sepak bola, ada voli, ada basket dan sebagainya. Catur ya kan? Ya, ini beliau melarang. Lah bagaimana dengan sulap? Tentunya lebih perkara yang dijauhkan. Gitu. Loh ya keras banget. Nah, ini jebakan, memang syaitan itu menjebak. Dari pintu-pintu itu akan muncul sekian kejelekan. Sudah ya. Al-hadirun azani wa azakumullah. Jadi kayak sulap atau telepati ini tentunya perkara-perkara yang dijauhkan. Ya, tapi kalau kayak ilmu psikologi dan sebagainya enggak, itu lain perkara, itu nanti ada ilmunya tersendiri dan itu tidak ada hubungan dengan ini dan itu. Memang mempelajari sisi-sisi lain ya dari apa yang muncul dari manusia. Karena manusia banyak sekali hal-hal yang berbeda dengan manusia yang lain, sementara butuh didudukan supaya mereka mendapatkan porsi yang tepat, ya, supaya mendapatkan porsi yang tepat. Ya, misal autis misalnya, definisi autis itu apa dan bagaimana autis? Kenapa ini dibahas? Ya ini maksudnya kan ke dunia pendidikan. Masa anak autis disamakan perlakuannya dengan anak yang tidak autis misalnya? Nah ini manfaatnya di situ. Ya, akhirnya berkembang. Ini buat contoh saja. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Di sini ada pembahasan ya tentang sebab tersebarnya sihir. Sebab tersebarnya sihir. Yang pertama adalah al-jahlu bi ahkamillah. Yang pertama kebodohan terhadap hukum-hukum Allah. Bihaqiqati sihri was saharah, terhadap hakikat sihir dan tukang sihir. Jadi banyak orang yang tatkala memberi jawabannya itu abu-abu, nggak jelas. Saya masih ingat waktu
ya SMP kalau nggak salah, saya bertanya bagaimana hukum belajar tenaga dalam. Belajar tenaga dalam hukumnya boleh atau tidak boleh? Ini antum yang jawab lah sebelum saya jawab. Karena ini jadi misteri bagi saya nih. Hukum belajar tenaga dalam angsal mboten Mbah Timbul? Tidak boleh. Keng nopo Mbah Timbul? Lah waktu itu saya dapat jawaban, kalau misalnya ya kita belajar tenaga dalam dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu boleh. Namanya itu ilmu putih. Tapi kalau kita tidak belajar berdasarkan ilmu Alkitab dan Sunnah, itu haram. Itu namanya ilmu hitam. Benar apa salah jawaban ini? Salah. Sudah salah ya? Salah. Yang jelas jawabannya Pak Timbul benar. Ya, nggak boleh. Sekarang pertanyaan berikutnya, mana yang lebih berbahaya, lebih syirik, lebih kufur? Ya, ilmu putih apa ilmu hitam? Ilmu putih apa ilmu hitam ini? Mas Wawan, ilmu putih apa ilmu hitam Mas Wawan? Hitam ya. Ada lagi yang berpendapat ilmu hitam mungkin apa ilmu putih yang paling berbahaya? Ini Pak Dokter ini, Mas Munir. Jadi dalam ilmu syariat itu pun ditimbang ya, kekuatan hukumnya, kekuatan itu ditimbang. Ada ilmu ya menimbang hukum. Yang benar, yang lebih berbahaya adalah ilmu putih. Ya kan? Wah ini ngeri nih ilmu putih nih. Wah ini Quran, ada hadits dan sebagainya. Bah, ya apa? Kie anakku hilang. Ya, anakku dan sebagainya hilang. Saya pernah diajak sama orang waktu masih kecil untuk datang ke tokoh agama lah, seperti itu menanyakan sesuatu yang hilang. Lah ini namanya ilmu putih. Udah gampang. Sekarang kamu baca ayat ini sekian kali, kamu baca ini sekian kali terus. Kamu coba setelah itu ditulis di kertas, setelah itu kertasnya dibakar, terus celupkan air itu minum. Terus yang ini kamu nanti tulisnya jangan pakai tinta, jangan pakai apa ini untuk melawan kejelekan. Tulis surat Al-Fatihah dengan darah haidmu. Nah ini ilmu apa namanya? Ilmu putih. Aduh ya Allah, syariat lebih dijatuhkan lagi. Ini ngeri ilmu yang demikian ini. Ngeri sekali. Dan ini ya Allah, ini perlu dipangkas. Dan tidak ada jalan untuk memangkas yang demikian ini kecuali memang dengan taklim. Sudah ya, karena tersebarnya kebodohan terhadap hukum sihir, saharah, wal kuhal, wal musyakwidin. Musyakwidin, para tukang sulap. Ada seorang